Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Terima Ini pertanyaan sangat sangat strategis ya, aplikatif dalam kehidupan. Tapi sebenarnya ini masalah yang klise dihadapi oleh setiap keluarga. Mungkin Bu Linda harus tahu ya, saya sebenarnya pun banyak menghadapi hal-hal semacam itu setiap harinya. Karena anak saya ada 8, Bu Linda. Iya, terutama dari yang umur 4-8 itu, dari 4-8 itu umurnya berdekatan gitu. Itu beda cuma setahun setengah. Jadi sebenarnya memang sangat aplikatif. Nah, pertanyaan ini mari kita sama-sama kita coba untuk menasihati diri saya, diri kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini. Walaupun memang merealisasikannya tidak gampang. Tapi kita mulai dengan ilmu, supaya kalau dengan ilmu kita tidak dikuasai terus oleh hawa nafsu dengan kemarahan. Karena marah itu adalah bagian dari percikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu salah satunya, bahasa dari hawa nafsu itu kemarahan. Yang pertama, Ibu. Yang pertama, para ulama itu mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap kita bangun, tidur, kita jangan langsung mengambil semua aktivitas kita dan berjalan hanya sekedar autopilot. Tapi ketika kita bangun, disunahkan, yang pertama itu kita bangun, kita duduk, lalu kita mengusap wajah kita gitu. Lalu kita kalau bisa membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Lalu setelah itu kita bertransaksi dengan Allah pada hati kita. Ya Allah, hari ini saya akan menjalani semua hari-hari saya bersama suami, bersama anak-anak. Maka saya niatkan, saya akadkan, semua aktivitas yang saya lakukan ini adalah ibadahku kepada dirimu. Sehingga apapun yang nanti saya lakukan ketika membuatkan sarapan, ketika saya mengantar anak, ketika saya melepas suami, ketika menyambut mereka harus pulang kembali ke rumah, sampai nanti ketika menyambut suami saya datang, sampai urusan tetek bengek yang saya harus kerjakan, sampai nanti malam tidur kembali, saya niatkan dan saya transaksikan supaya saya bisa mendapatkan rahmat-Mu. Anak-anak ini Engkau lahirkan melalui rahimku. Suami ini Engkau kirimkan kepadaku dalam pernikahan. Maka saya niatkan semua itu adalah untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat-Mu. Itu setiap pagi, Bu, sebelum kita mulai. Supaya kita tidak memanai kehidupan kita terlalu transaksional ketika hanya mengharapkan kebaikan dari makhluk. Karena ketika saya ataupun Ibu ketika menjalani hari, belum tentu hari itu pasangan kita nanti baik sama kita. Belum tentu pasangan kita menyenangkan kita. Belum tentu pasangan kita membahagiakan kita. Tapi kalau hidup kita bukan transaksional dalam pernikahan, tapi kita niatkan karena Allah, maka apapun yang kita temukan, kita mungkin akan lebih bersabar karena kita tahu ini adalah upaya kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ibu Linda, kalau saya boleh cerita sedikit. Saya termasuk orang yang jarang sekali bisa duduk habis sholat subuh untuk bisa berzikir sampai matahari terbit. Itu jarang sekali saya bisa. Kenapa saya tidak bisa untuk duduk sampai syuruk gitu ya, lalu nanti sholat syuruk 2 rakaat? Karena memang kalau pagi itu kreditnya luar biasa. Berbagi tugas dengan istri. Istri nanti nyiapin makanan, saya memandikan, gitu. Saya mempersiapkan, nganter mereka satu persatu pulang nganter terus pulang, nganterin lagi, pulang nganterin lagi gitu. Dan itu menjadikan waktu pagi saya tidak bisa untuk melaksanakan sholat syuruk. Makanya ketika saya kadang-kadang sedih, ya Allah tidak bisa syuruk gitu. Karena setiap jam 5 harus segera pulang, karena sudah menunggu banyak pekerjaan. Akhirnya yang membuat saya agak lega itu adalah saya sudah lakukan ini karena Allah. Sholat syuruk itu sunnah, tapi merawat anak saya, mengantarkan dia sekolah, menyiapkan persiapannya itu kewajiban. Dan kewajiban itu lebih utama daripada sholat sunnah. Walaupun sholat syuruk besar keutamaannya sebagaimana umroh. Tapi keutamaan sholat syuruk tetap sunnah. Adapun merawat anak saya,
memberikan kecukupan, memberikan makanan, mengantar dia untuk sekolah dan belajar itu kewajiban, dan kewajiban selalu lebih tinggi daripada sunnah. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Itu biasanya 5 menit, 10 menit. Nanti setelah kita 5 menit, 10 menit, nanti akhirnya kita bisa nikmatin hari-hari kita. Ya, ketika kita harus pagi nganter, kita sudah memberikan makna, ini ibadah saya. Gitu. Walaupun tidak di atas sajadah, tapi ini adalah ibadah saya. Itu yang pertama. Jangan kita bangun langsung mengambil pekerjaan. Jangan kita bangun langsung ambil air wudhu. Duduklah sebentar, bacalah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Setelah itu hadirkan. Apapun yang saya temukan hari ini, ya Allah, saya niatkan adalah ibadahku, walaupun tidak di atas sajadah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah supaya kita dilapangkan hatinya. Kalaupun kita terpancing emosi, maka emosinya tetap dalam kerangka keridhaan Allah. Emang ada doa semacam itu, Ustaz? Ada doa semacam itu. Ada doa yang apabila kita melaziminya, itu menahan kita dari kemarahan, dan kalaupun marah, marahnya kita tidak sampai kebablasan ketika sampai mengundang kemurkaan Allah. Apa itu doanya? Yang kedua. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi waridho. Ya Allah, aku minta ya ridhomu dan perkataan yang benar yang aku ucapkan, baik ketika aku marah ataupun ketika aku ridho. Karena kadang-kadang kalau kita lagi marah, omongan kita itu melampaui batas. Kadang-kadang kalau kita lagi marah, omongan kita itu justru menjadi sebab penyesalan kita di masa mendatang. Nah, ini yang kita harus tahan, terutama ibu-ibu dengan banyaknya pressure di dalam rumah. Kadang-kadang lepas marah emosional, keluar kata-kata yang akan disesali pada waktu nanti, ketika waktu terus merambah. Ada sebuah kisah nyata, Bu Linda. Ada seorang ibu, ketika dia punya guci, dia ada guci. Guci itu pemberian dari ibunya. Lalu guci itu disenggol sama anaknya, pecah gitu. Lalu secara refleks ibunya itu berkata, semoga kamu celaka gitu. Gara-gara kamu memecahkan guci yang menjadi kesayangan ibu itu. Karena guci itu ikatan memori dia bersama ibunya. Marah yang sifatnya emosional langsung keluar kata-kata itu. Tanpa beliau merasa langsung harus mengkafarohi, harus menebusnya, dia membiarkan kalimat itu. Sampai waktu itu berlalu, sampai akhirnya ketika anaknya kecelakaan dan meninggal dunia, barulah dia ingat kembali kata-kata itu yang diucapkan sudah puluhan tahun. Tapi ternyata kata-kata itu mendatangkan penyesalan. Kata-kata ibu itu 3 kali lebih mustajab daripada kata seorang bapak. Hati-hatilah terhadap lisan, karena ternyata rusaknya anak kita itu bukan karena anak kita yang fitrahnya rusak. Banyak anak kita rusak karena rusaknya lisan ketika sedang dalam kondisi terpancing emosi. Maka yang kedua, mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi waridho. Saya ulang kembali. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi waridho. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka termasuk seni manajemen konflik adalah kita menyepakati irisan-irisan tugas kita dengan pasangan kita. Selama tugas-tugas itu sudah disepakati dan diterima dengan ridho, itu bisa meminimalisir berbagai macam hal. Contoh, istri saya itu suka minta maaf sama saya kalau rumah berantakan. Dan saya selalu ngomong, saya nggak pernah mempersoalkan rumah berantakan, nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi yang terpenting kita sama-sama ngerti tugas. Oke, tugasnya istri saya kalau pagi masak. Saya bawa anak-anak sholat subuh semuanya, yang kerucil-kerucil tuh saya gendongin Bu ke masjid, pulang, saya mandikan semuanya, sambil nunggu sarapan saya muter. Anak-anak saya yang masih digendong saya ajak muter-muter komplek. Maka berbicara dengan pasangan kita untuk membagi tugas, itu ternyata bisa sangat membantu, sehingga kita tidak menuntut terlalu berlebihan. Selama tugas itu sudah diselesaikan oleh masing-masing pasangan kita. Karena manajemen konflik itu salah satunya apa? Salah satu teknik manajemen konflik adalah masing-masing harus dimusyawarahkan jalur tugasnya apa saja. Supaya ketika jalur tugas itu sudah disempurnakan bisa meminimalisir. Maka harus ada komunikasi. Misalkan
Malam, misalkan besok kita ada kegiatan, istri kita ada kegiatan. Ya sudah kita ngomong besok ada kegiatan, kamu yang begini ya. Atau biasanya saya ngomong, besok jadwalnya saya berangkat habis subuh, nggak bisa ditawar ibu gitu ya. Saya habis subuh, mohon maaf ya kamu yang ngerjain semuanya. Oh ya nggak apa-apa. Komunikasi itu bisa meminimalisir hal-hal yang biasanya menjadi tunggangan setan. Karena maaf ya ibu, dalam pernikahan itu kadang-kadang kita disatukan hal yang besar, tapi dipecahkan atau diceraikan oleh setan dari perkara-perkara kecil yang tidak tertangani dengan baik. Ya kan? Orang kalau mau nikah itu yang dipikir itu hal-hal besar. Tapi kalau sudah menikah, yang jadi masalah itu hal-hal kecil terus. Nah, salah satunya adalah komunikasi yang terkadang mungkin tidak terlalu efektif berjalan. Makanya salah satu sunnahnya Nabi kalau malam bukan hanya sholat witir. Betul, sholat witir itu sunnahnya Nabi. Tapi ada salah satu sunnah Nabi kalau malam. Apa itu? Pillow talks. Bahwasanya Nabi setiap habis Isya pulang ke rumah, tidak mau diganggu oleh para sahabat, tidak mau keluar, tidak mau begadang. Beliau kalau habis Isya pulang. Lalu beliau ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Dan ternyata orang Barat hari ini ketika mereka menyampaikan konsep pillow talk itu sudah diamalkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Dan terkadang bisa membantu hari-hari kita besok. Sehingga akhirnya ketika istri ngaku bahwasanya besok kerjaan saya banyak, mungkin suaminya yang nanti akan turun tangan membantu. Itu bisa meminimalisir dari berbagai macam emosi. Itu yang ketiga. Yang keempat, love language-nya seorang istri itu harus tercover dan tercukupi, Ibu Linda. Nah ini kewajiban seorang suami. Dan biasanya love language-nya seorang istri itu biasanya ada dua. Kalau nggak give, quality time. Karena seorang istri itu kan seorang istri itu kan tawanan bagi suaminya, kata Imam Ahmad. Dia itu tawanan bagi suaminya. Dia pergi kemana-mana harus minta izin kepada suaminya. Dia kemana-mana dicari-cari sama anaknya. Banyak sekali. Seorang istri baru keluar 10 menit, anaknya sudah nelpon 12 kali. Ya kan? Mah kemana? Mah kemana? Padahal bapaknya pergi 3 hari nggak ada yang mau nelpon bapaknya. Gitu loh. Karena istri itu sebesar itu. Dia dipatok di dalam kehidupan rumah. Ya kan? Ada yang hilang yang dicari ibunya. Bu, kaos kaki mana? Kenapa dia tidak nelpon bapaknya? Karena dia sadar, kaos kaki bapaknya sudah 12 tahun hilang, nggak ketemu gitu. Artinya bahwasanya istri itu adalah tawanan. Maka ini harus ada pemahaman dari suami kita bahwasanya ketika kamu paham ilmunya, istri kamu tawanan, kamu harus memberikan quality time. Ajaklah berdua pergi sebentar, escape lah. Mungkin sore hari habis pulang kantor, ayo pergi yuk. Makan nasi goreng berdua saja, anak-anak dititip di rumah sebentar aja. Yang paling gede suruh jagain adik-adiknya. Terkadang makan nasi goreng, cilok, bakso, es coklat. 5 menit atau 50 menit atau 30 menit itu sudah ngasih endorfin yang luar biasa bagi seorang istri supaya dia tidak melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya. Tidaklah ada seorang ibu yang marah kecuali karena manajemen quality time-nya yang mungkin tidak teratur dengan baik. Atau manajemen quality time-nya yang terabaikan. Makanya seorang laki-laki itu harus sensitif. Ketika dia melihat sudah seminggu atau sudah sebulan nggak ngajak istrinya keluar, ajalah keluar. Karena kemarahan itu kadang-kadang apa? Istri kita lagi bosan di dalam rumah. Bukan karena istri kita durhaka sama kita, enggak. Tapi istri kita itu lagi bosan di rumah. Yang dilihat kamar mandi, dapur, kamar terus saja muter-muter di situ. Kepalanya nyut-nyutan gitu. Dan butuh tempat untuk keluar untuk melampiaskan itu. Makanya berumah tangga itu yang sekarang kita harus hadapi itu. Rumah tangga itu hari ini bukan kurangnya cinta, kurangnya ilmu di dalam memaknai cinta itu. Dan salah satu ilmu yang kita berikan ketika memaknai cinta itu apa? Harus paham dengan love language yang ada pada pasangan kita. Makanya Nabi SAW, Nabi itu tidak menerjemahkan keluarga itu dengan kaku. Nabi tidak mengatakan dikit-dikit kepada Aisyah, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Tidak. Nabi itu luas sekali dalam memaknai keluarga. Kadang-kadang ketika beliau minum, dicari bekas bibirnya Aisyah itu yang mana? Oh di sini, ditempelkan di bibirnya Rasulullah. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena pernikahan itu seni tingkat tinggi untuk memanage hal kecil supaya bisa menjadi bermakna di dalam kehidupan rumah tangga. Maka itu yang dilakukan adalah seorang istri itu harus diberikan quality time oleh seorang suami. Dan seorang istri itu juga harus diberikan hak libur, Ibu Linda. Karena apa?
Bukan, Imam Ahmad tuh ngomong bagus banget. Imam Ahmad bin Hambal berkata, kenapa Allah itu memberikan siklus bulanan kepada istri kita? Ya, sampai dia tidak sholat selama sepekan. Karena itu me time-nya seorang wanita. Sampai Allah saja meliburkan dia untuk ibadah. Allah meliburkan sholat. Allah meliburkan puasa untuknya. Karena di balik haid itu bukan hanya urusan fikih. Di balik haid itu bukan hanya urusan ibadah yang tidak dilakukan ketika haid. Di balik haid itu ada bahasa cintanya Allah. Allah memberikan me time supaya perempuan itu istirahat. Lah ini kadang-kadang tidak dipahami oleh suaminya. Suaminya itu memberikan tugas kepada istrinya itu 24 jam. Kalau seorang laki-laki enak, 9 to 5. Ya, setelah itu pulang ke rumah, lalu dia selonjoran, dia merasa nanti ini. Padahal pada dasarnya bahwasanya wanita itu terkadang harus diberikan me time. Di balik gelas yang ditaruh dengan keras, di balik pintu yang dibanting dengan keras, bukan istri yang durhaka. Kadang-kadang me time-nya lagi dia ingin dapatkan dari keluarganya. Makanya ya salah satunya ada komunikasi kita dengan keluarga. Yang berikutnya, terkadang kita harus memaklumi dengan bahasa-bahasa ilmu parenting. Ilmu parenting itu kan sering ngomong begini kepada kita kan, supaya kita memiliki seni memaklumi dan berdamai dengan ketidakaturan rumah kita. Apa itu ahli parenting? Ahli parenting sering berkata, biarkan rumahmu berantakan. Berarti ada yang fitrah berjalan pada kehidupan anak-anakmu. Kalau rumahmu tidak berantakan, berarti fitrahnya nggak jalan. Dan selelah-lelahnya kamu terus terus merapikan mainan anakmu, di situ ada satu kebaikan yang akan dirasakan anakmu ketika dewasa. Orang yang selalu memiliki seni memaklumi anaknya dalam batasan yang wajar, anak akan memiliki 1000 alasan untuk memaklumi kita di masa tua. Nah, kadang-kadang justru kalau rumah kita itu rapi terus gara-gara anak kita sakit, malah kita lebih sedih lagi. Ya, saya tuh biasanya karena rumah saya itu anak kecil ya, kalau sudah sakit kadang-kadang nularnya cepat. Kadang-kadang kalau sudah sakit 4 orang bareng-bareng itu, rumah itu rapi dari pagi sampai sore. Tapi ada kesedihannya, ya Allah, anak-anak pada diem di kamar, badannya panas, makan nggak mau, disuruh main juga nggak mau gitu. Ada kesedihan yang kita rasakan ketika rumah kita malah justru rapi, padahal anak-anak itu fitrahnya memang memberantakan. Supaya dia punya alasan untuk sabar menghadapi kita ketika nanti tua dan ketika kita tidak lagi kuat sebagaimana hari ini. Hadirkan 1000 alasan menyabarkan untuk mereka supaya mereka punya 1000 alasan menyabarkan diri kita ketika merawat kita di masa tua. Itulah hukum kausalitas dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.